Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau membahas tentang Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan ya dari Jokowi di akhir kekuasaan Jokowi. Tapi moga-moga semua yang nonton, saya doakan sehat ya selalu, sehat pikiran, sehat jiwa, sehat kantong, insya Allah. Yang sakit, semoga Allah cepat sembuhkan ya. Sehingga dengan kesehatan yang nanti pulih itu kita berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya ya, sehebat-hebatnya dalam kehidupan yang terbatas dalam kehidupan dunia ini. Al-hayatud dunya, al-hayatul faniyah, dalam kehidupan yang fana. Tapi dalam kehidupan fana itu kita juga jangan tertipu oleh dunia, karena dunia itu sifatnya menipu, dan Muhammadiyah sudah tertipu ya. Saat kemarin ya, memutuskan menerima ya, tawaran konsesi dari pemerintah untuk izin usaha tambang dan akan dibentuk tim dikepalai oleh Muhadjir Effendi. Jadi kita lihat Muhammadiyah menerima sama dengan Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama tentu kajiannya nggak semendalam Muhammadiyah ya. Alasannya sangat pragmatis. Kalau kata ketua PBNU itu Yahya Stakuf, kenapa kita butuh sih katanya. Jadi yang besaran material itu yang dikejar, sama dengan dulu PBNU butuh bank, makanya itu didirikan Bank NU Suma ya, dengan keluarganya Suryadi itu, William Suryadi apa siapa itu dulu, dan gagal. Bank NU Suma yang misinya itu mulia, ingin mengangkat kemiskinan warga NU ya, masuk ke bidang perbankan gitu ya. Tapi karena bukan core bisnisnya, gimana, bukan ahlinya. Ahli NU itu ahli kitab, ahli pendidikan, ahli pesantren ya kan, ahli ilmu-ilmu agama dengan penguasaan kitab yang canggih, kitab-kitab klasik itu, dengan penguasaan bahasa Arab yang mendalam. Terus ngurusin perbankan, meskipun ada pemikir besar di baliknya yaitu Gus Dur. Tapi Gus Dur pun sebagai seorang pemikir besar, ketika dikasih kekuasaan dalam politik praktis gagal juga sebagai presiden kan. Gus Dur dicungkir balik kan ya, dicopot jabatannya dalam sidang MPR luar biasa. That's life, itu kenyataan. Jadi kekuatan Gus Dur itu adalah kekuatan pada refleksinya, kekuatan pemikirannya, elaborasi masalahnya yang dahsyat, kekayaan referensi khasanah intelektual yang kaya. Tapi ketika diberi kaki, diberi kekuasaan, kemudian lawan politik Gus Dur bilang Gus Dur adalah presiden yang ugal-ugalan, gitu ya. Tapi penerimaan Muhammadiyah lebih canggih alasannya. Dia katanya kan Muhammadiyah punya sekitar 170 universitas. Di situ yang tidak bisa dilakukan oleh NU, yang membangun universitas sebanyak itu. Hampir di setiap kabupaten kota ada universitas Muhammadiyah. Di situ core bisnisnya adalah pendidikan dan dakwah Muhammadiyah. Terus dia melakukan coba bagaimana menyambungkan pendidikan dengan usaha tambang itu. Katanya di kampus-kampus Muhammadiyah ada prodi ya. Prodi itu ya bidang studi itu kan. Prodi itu apa sih? Prodi program studi ya.
ada pertambangan, ada geologi katanya, ada kehutanan, apalagi ada teknik lingkungan hidup, kira-kira gitu. Itu yang diungkapkan secara eksplisit ya oleh Haidar Nasir, mencoba dia membangun argumentasi kenapa Muhammadiyah itu perlu masuk ke bisnis usaha tambang batu bara, pertambangan lah. Karena nanti dengan prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah itu kemudian bisa, kalau ada usaha tambang, bisnis tambangnya, bisa kita ini katanya Muhammadiyah membuat suatu model, ya kan, model bisnis reklamasi atau deforestasi atau bisnis tambang yang ramah lingkungan, yang pro kesejahteraan sosial, model bisnis yang pro keadilan. Penuh ya memorinya, saya ulang. Jadi Haidar Nasir itu mencoba membangun argumentasinya kenapa Muhammadiyah membangun atau menerima izin usaha pertambangan dari pemerintah, yang nanti kalau memang satu saat kita nggak mampu, kita nggak memaksakan diri, kita akan kembalikan. Berarti dia kan nggak sungguh-sungguh juga itu ya, alasannya katanya kalau kita terima konsesi dari Jokowi itu, kita karena kita punya prodi banyak di Universitas Muhammadiyah itu, kita bisa membangun model bisnis yang usaha tambang yang pro keadilan katanya, pro kesejahteraan sosial, pro lingkungan hidup ya. Dan dia juga Muhammadiyah berjanji dalam konferensi pers itu, Haidar Nasir atau Muhammadiyah akan memperhatikan ya kesejahteraan sosial, keadilan sosial, dan juga memperhatikan jangan sampai terjadi disparitas sosial. Disparitas itu kesenjangan sosial, mungkin maksudnya antara masyarakat sekitarnya yang tetap miskin dibanding pengusaha tambang atau Muhammadiyah gitu. Ya ngomong seperti itu kan omongan khas politisi yang banyak bohongnya itu. Politisi kita maksudnya. Haidar Nasir udah terpengaruh oleh gaya-gaya politisi itu yang suka ngasih janji-janji ya. Yang saya maksud, nggak usah ngomong begitu. Muhammadiyah itu core-nya nggak di situ, bisnis itu. Kita tuh punya waktu terbatas ya, titik perhatian yang terbatas. Ya, seperti B.J. Habibie itu misalnya, itu dari muda sampai tuanya itu yang mikirin pesawat saja, sampai punya pesawat terbang yang bisa terbang, ya kan? Soekarno dari muda sampai tuanya itu gandrung pada persatuan di dunia politik, dan dia hancur karena politik sampai tuanya dengan konsep persatuan Nasakom itu yang dia gagas sejak lama, sejak umur dia 25 dengan tulisan-tulisannya itu tahun 26, ya kan? Jadi itu core bisnis itu, orang itu hanya terbatas besar di satu bidang tertentu. Habibie di bidang ilmu pengetahuan ya. Dia tidak bisa besar di bidang politik ya. Politik dia menjadi presiden karena kecelakaan sejarah saja, kecelakaan politik ya, menggantikan Pak Harto. Aslinya dia besarnya di seorang ilmuwan ya. Bung Karno dia memang membangun atau pencinta kolektor seni, kolektor lukisan-lukisan Basuki Abdullah, Sujoyono misalnya kan, Avandi dan lain-lain. Tapi dia bukanlah seniman yang besar, dia seorang politisi besar. Dia besar di bidang politik dari muda yang dia rintis sampai akhirnya. Ya kan? Bung Karno bukanlah seorang yang kaya raya karena bisnisnya. Dia tidak tertarik pada dunia bisnis sebagaimana B.J. Habibie tidak tertarik pada dunia bisnis. Bisnis Habibie atau kekayaan Habibie itu yang dia menjadi kaya raya karena temuan keilmuan dia tentang teori keretakan pesawat terbang yang merambat itu, sehingga dia dijuluki sebagai Mr. Crack gitu ya.
Dan Habibie tidak tertarik pada politik kecuali memang karena kecelakaan sejarah itu. Nah, sekarang Muhammadiyah core-nya itu apa? Gus Dur ketika dia core-nya pemikiran-pemikiran keislaman dan pemikiran kebangsaan, ketika dia masuk dunia politik gagal dia. Tapi pikirannya terus berkembang. Orang sebesar Gus Dur pun gagal ya. Nah, Kiai Ahmad Dahlan pikirannya sejak awal adalah bagaimana membangun sekolah, membangun pendidikan, membangun dakwah, tidak terpikir untuk tambang, untuk bisnis ya. Jadi ini satu perspektif sejarah mungkin yang menjadi sedikit apa, bukanlah sehat ya, siapalah saya, perbandingan saja, perbandingan, semacam side argument bahwa core Muhammadiyah itu bukan tambang. Dan itu tampak kelihatan dari ucapan Haidar Masir, kita tidak akan memaksakan diri. Satu saat itu akan kita kembalikan izin usaha pertambangan itulah. Buat apa buang-buang umur, buang-buang energi dan sumber daya kalau memang kalau satu saat sudah ada bayangan akan dikembalikan kalau memang nggak bisa memaksakan diri. Harusnya Muhammadiyah hancur bersama usaha tambang itu kalau mau besar. Mau besar mau hancur, sebaiknya dia besar menjadi satu lembaga dakwah, lembaga persyarikatan Muhammadiyah yang di bidang tentang pelayanan umat, ya kan, bukan terus jadi nyari cuan ya, dengan alasan nanti usaha tambang itu akan pro keadilan, pro kesejahteraan sosial, pro keadilan sosial, pro lingkungan hidup, tidak melahirkan disparitas sosial. Itu bullshit omongan Haidar Nasir itu. Ya kan, nanti akhirnya yang tersisa atau yang terjadi seperti Nahdlatul Ulama, menghabiskan pikiran, menghabiskan dana, umur dan lain-lain dengan membangun NU Suma, Bank Nusuma, masuk ke bidang ekonomi perbankan yang tidak dia kuasai karena ada ambisi dari organisasi atau ambisi dari kelompok-kelompok tertentu dalam faksi-faksi di NU supaya NU bisa mensejahterakan rakyatnya, warganya. Sama dengan pandangan NU sekarang, NU butuh apa gimana lagi, udah lama miskin kira-kira gitu ya kasarnya. Berarti kan hidup direduksi ya, disimplifikasi hanya untuk mengejar besaran-besaran material ya. Kalau pebisnis seperti Tommy Winata, seperti yang lain-lain itu ya, Sandiaga Uno itu memang udah pantas, dia memang sejak awal sampai akhir dia memang mencari duit lewat bisnis, bukan untuk pelayanan publik. Pelayanan publik itu hanya diambilkan dari CSR saja, 5% dari keuntungan perusahaan, sekedar memenuhi kewajiban. Tapi Muhammadiyah kan beda dengan grup bisnisnya Tommy Winata, beda dengan grupnya Haritanu Sudibyo yang pure memang bisnis. Muhammadiyah kan pelayanan umat, ya kan? Yang katanya sudah kaya raya. Lah kalau sudah kaya raya ngapain ngurusin tambang yang bukan bidang utamanya, bukan inti utamanya. Jadi langkah-langkah Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan dari pemerintahan Jokowi di akhir kekuasaan Jokowi adalah suatu blunder, satu kesalahan fatal dalam sejarah, dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh Haidar Nasir dan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sekarang pro pada tambang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.